Baik, wah luar biasa. Nah Ibu, kan kalau melihat tadi di awal tahun turun, Ibu turun. Nggih. Kemudian karena ada pandemi, memang karena protokol kesehatannya menyatakan ada keterbatasan. Betul. Tetapi tetap berupaya untuk bertatap muka walaupun melalui daring. Betul. Zoom, webinar, tetap Tapi ada sosialisasi. juga yang langsung, tapi sangat ketat. Betul, betul. Dan satu jalan. Nah, kalau saya melihat kan ini betapa pentingnya menurut Ibu harus turun, nggak capek nih Bu, ketemu dengan masyarakat. Atmosfer apa yang didapat gitu? Kok harus ketemu gitu Bu? Ini luar biasa, 57 kecamatan. 57 kecamatan. Gimana Bu bertemu dengan masyarakat itu, apa yang Ibu ingin dapatkan? Mungkin pertama bawaan Ibu ya, passionnya Ibu di sana. Karena Ibu terlahir sebagai orang yang berkecimpung di dunia kesenian. Nah, seni itu membawa Ibu masuk kepada kantong-kantong yang ada di masyarakat yang mengembangkan seni. Jadi Ibu biasa berkomunikasi. Nah, kemudian Ibu juga organisatoris. Ibu senang berorganisasi dari remaja, dari organisasi massa hingga partai politik. Ibu masuk itu. Jadi itu yang membuat Ibu dari kecil itu sudah terbiasa senang masuk, mendengar, senang belajar, senang mempengaruhi juga apa hal-hal baik yang Ibu miliki. Positif, ya. Misalnya di mana Ibu masuk, itu kesenian menggeliat. Karena Ibu punya ide, Ibu punya daya dorong yang tinggi, Ibu membuka untuk mereka ruang-ruangnya begitu. Nah, jadi bagi Ibu ke masyarakat bertatap muka langsung, apalagi pada posisi sekarang. Dan Ibu juga seorang politisi. Politisi itu semakin banyak bertemu orang semakin senang. Iya kan? Nah, akhirnya apa? Ibu membuat program yang nyasar langsung. Orang visi-visinya kepada keluarga, kita tidak pernah bertemu dengan keluarga-keluarga itu kan omong kosong. Selain ngecek Bu, sekaligus ngecek. Iya. Jadi Ibu harus punya program yang Ibu bertemu langsung dengan masyarakat, melihat senyum mereka, Ibu menyentuh mereka, begitu kan? Ibu memberi bantuan, senanglah melihat masyarakat itu bahagia. Caranya tidak bisa kita tanpa melihat langsung. Ibu tidak bisa hanya mendengar laporan-laporan saja. Bahkan Mas Bambang ketika ketika datang Ibu terus bilang turun padahal Ibu berada di ketinggian mana. jadi seperti itu. Jadi kemudian memastikan masyarakat itu dalam keadaan baik. Kemudian sambil menyerap juga aspirasi mereka. Ada yang menitipkan, ada yang berterima kasih, ada yang menitipkan pesan sama Pak Gubernur. Itu kan masukan-masukan kecil dari masyarakat perlu kita dengar. Sentuhan langsung, tersenyum langsung kepada masyarakat bagi Ibu itu penting. Nah, karena Ibu merasa passion Ibu di situ, ketika bertemu masyarakat, Ibu seperti mendapat kekuatan, seperti mendapat tenaga. Itu makanya Mas Bambang lihat, Ibu apa nggak pernah capek? Ya capek, sampai di kamar udah kayak nenek-nenek lagi kan. Tetapi begitu ketemu masyarakat, udah dari mana datang power? Itu yang menjadi kekuatan, kebahagiaan itu. Betul. Ya, Bu, ya. Dan ketika Ibu begitu kan masyarakat juga semangat. Nah, kadang-kadang kalau Ibu pikir di satu tempat acaranya siang, mereka udah pada ngantuk, gitu kan. Daripada Ibu pidato panjang, tidak akan masuk. Lebih baik Ibu ajak bernyanyi, Ibu beri kepada mereka hadiah, yang begitu-begitu kan, mereka jadi senang. Jadi gitu. ini lagi ya. Nah, setelah mereka senang, baru titip. Bu, tolong bersihkan halaman rumahnya ya, gitu. Kan itu hal-hal yang kecil sesungguhnya. Nah itu. Dan PKK, jangan ditanya, sudah seberapa Ibu bisa? Tidak bisa. PKK itu melakukan kegiatannya rutin, bahkan sepanjang zaman. Misalnya, membersihkan halaman rumah, seberapa besar sudah dampaknya? Ya nggak bisa. Gitu. Jadi harus suruh aja mereka membersihkan terus. Lama-lama mereka akan terbiasa. Begitu. Bu, ini menarik juga terkait dengan ini kan bagaimana daya ketahanan ekonomi. Nah, ini kan pandemi kita tahu dampaknya sangat luar biasa. Nah, ini saya melihat ada peran PKK di sana, tim penggerak PKK di sana. Bisa digambarkan Bu, kemarin bagaimana tim penggerak PKK akhirnya bisa membantu perekonomian lah, daya tahan ekonomi ya. Entah di keluarga atau seniman atau bagaimana sih Bu? Gimana ceritanya? Nah, kalau dari ketahanan ekonomi ya jelas Bali terpuruk.
Bahkan kekuatan ekonominya kan minus. Betul. Itu kan jadi minus 9 waktu itu dan langsung Bapak sekarang udah bisa naikkan kembali ke posisi apa 8% apa berapa ya. Itu luar biasa. Berarti naiknya kalau dulu 9 sekarang naik 9 saja sudah 18% naik kan gitu. Itu. Nah, jadi benar-benar kita terpuruk karena kita sangat tergantung dengan pariwisata. Betul. Nah, ketika pandemi, memang kita semua berpikir, aduh gini ya pariwisata ini rentan, kita udah bener-bener nggak bisa ngapain. Bahkan yang tadinya kayaknya bergelimang orderan begitu, bergelimang uang, akhirnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Ibu bilang, Bapak Gubernur juga mengeluarkan sekarang 6 kekuatan untuk di sektor ekonomi, tidak hanya dari pariwisata, tetapi dia menguatkan dengan pertanian, kelautan, kemudian dengan IKM, UMKM. Nah, salah satunya kan IKM, UMKM. Nah, kalau yang itu Ibu bergerak, kalau di PKK ada namanya penguatan ekonomi keluarga, UP2K, usaha peningkatan pendapatan keluarga. Nah, tetapi kemudian Ibu bergeraknya lewat jalur Dekranasda karena Ibu ketua ex officio Dekranasda. Karena di situ mengawasi, mengayomi para pengrajin kan begitu. Nah, jadi idenya itu originalnya keluar ketika ketika berada kita di puncak-puncaknya Covid itu 2021. Jadi Ibu minta sama Pak Gubernur, Bapak boleh nggak gratiskan itu art center? Karena menurut Pergub awalnya itu masih itu art center untuk PAD-nya provinsi. Itu. Nah, Pak Gubernur lalu berpikirnya, iya jadi tapi harus ngubah Pergub. Makanya waktu itu ada perubahan. Jadi untuk yang di bawah Kesirarnawa dan di bawah Ardi Chandra itu untuk pembinaan IKM UMKM. Jadi yang mungkin yang lain-lainnya masih disewakan gedung-gedungnya. Nah, di situ digratiskan. Ibu kumpulin perlahan itu. Jadi tapi Ibu kurasi juga. Jadi kurasinya itu ketat juga, 1 orang mungkin 2 orang itu turun dengan prokes yang ketat begitu. Akhirnya terkumpul. Jadi ketika akan itu ketat juga. Ketika besoknya akan dibuka sekarang swab dulu. Yang nunggunya harus di swab begitu kan. Ya, Ibu ada juga yang itu Ibu Koster masa pandemi ngapain? Ibu tidak pernah melakukan sesuatu untuk kepentingan Ibu sendiri. Pasti untuk kepentingan apa yang menjadi tugas Ibu. Karena di Dekranasda Ibu kasihan dengan para penenun. Orang sekarang ini petani saja nggak ada membeli hasil buminya, apalagi kain kan begitu. Tetapi apa yang kita lihat berbeda, Mas Bambang. Karena ternyata di masa pandemi itu juga Bapak Gubernur mengeluarkan surat edaran. Nah, ketika di masa mulai akan masuk pandemi, Christian Dior udah memakai endek kita. Kita punya MOU dengan Christian Dior. Di situ saja satu orang pengusaha tenun mempekerjakan sekian penenun untuk memenuhi kebutuhan 1.000 meter untuk kain-kainnya Christian Dior. Kan pemasukan juga itu. Nah, lalu Bapak Gubernur mengeluarkan surat edaran bahwa Pemprov pegawai negeri di Provinsi Bali setiap hari Selasa itu memakai kain tenun tradisional Bali, salah satunya endek Bali, begitu kan. Nah, semenjak itu kan meningkat kebutuhan akan kain endek. Tetapi Ibu bilang, jangan salah, banyak kain tenun daerah lain yang mirip-mirip dengan tenun endek. Kita pakailah tenun endek kita. Jadi pembeli memahami itu. Ibu kasih contoh di art center, Ibu ajaklah itu. Kalau sekarang sudah hampir 2.000-an tenan yang pernah Ibu ajak untuk berjualan di sana. Dan rata-rata saat pandemi itu rata-rata penghasilan mereka sekitar 80 sampai 90 tenan dalam 1 bulan itu 2 miliar. Oh ya, Bu? Iya. Luar biasa. Iya, makanya ada satu yang tiang tanya, merasa ini enggak pandeminya? Bu, saya merasa ini kok di masa pandemi saya dapat rezeki. Padahal sebelum pandemi kain saya tidak laku. Karena para pedagang di Bali kebanyakan menjual kain tenun dari Troso. Itu, tetapi mereka bilang itu endek Bali. Padahal mereka pesannya di situ, tapi itu kan bukan endek Bali. Endek Bali ya kain yang ditenun di Bali gitu. Jadi jadi itu mematikan penenun kita. Akhirnya Ibu yang ngajak.
Saya dapat berjualan justru di masa pandemi, Bu. Itu ratusan juta per bulan saya berjualan. Para pengrajin saya hidup kembali di masa pandemi. Nah, tidak semua itu musibah pandemi, tapi ada yang mendapat berkah dari pandemi itu. Terutama Ibu terinspirasi dari pandemi. Jadi Ibu lebih berpikir apa ya yang harus bisa lakukan itu. Dan Astungkara mungkin semesta juga sudah membimbing Ibu nih. Dengan Ibu melakukan itu, sekarang ini sudah siap. Akhirnya apa? Pelan-pelan pandemi sudah melandai turun. Akhirnya Bapak Presiden berkenan datang ke pameran Ibu yang kecil itu. Nah, itu Kemarin sampai ke G20 juga ya, sebelum Bu. G20 beliau hadir. Nah, beliau melihat pajangan Ibu di situ kan, terus beliau terpesona beliau. Wah, ini bagus sekali. Ini karya-karya tenun tradisional. Bagaimana kalau ini nanti dihadirkan di G20? Begitu. Beliau menyampaikan begitu. Apakah Pak Luhut gitu, waktu itu ada Pak Luhut waktu itu. Pak Luhut, apakah ini kita pindahkan ke Nusa Dua atau yang di Nusa Dua kita bawa untuk ke pameran ini? Ya, Ibu memberanikan diri, Bapak Presiden kalau bisa kedua-duanya gitu kan. Di Art Center tetap dibuka, yang di Nusa Dua, itu kita dibikin. datang. Nah, yang di Nusa Dua itu untuk karya-karya seluruh Nusantara. Begitu. Akhirnya datanglah Bapak Wisnu Tama dan Bapak Teten Mas Duki. Jadi beliau melihat itu, oh yang ini akan kain-kain endak seperti ini akan dipakai untuk kepala negara. Kain-kain geringsing akan diberikan untuk git, gitu kan, untuk tanda mata, cindera mata. Kemudian pin akan dibuat untuk ukiran-ukiran Bali, begitu. Nah, di situ kan terinspirasinya. Sekarang masalahnya siapa kainnya yang dipakai, bukan urusan Ibu. Silahkan saja di situ panitia yang memilih. Jadi Ibu hanya membantu. Udah, jadi kain Bali dan karya kerajinan Bali sudah dipakai di G20 dan dikenal, lebih dikenal lagi ke internasional, dan itu peluang. Nah, harapannya kan nanti yang produk-produk lain, merek-merek lain mengikuti, ya Ibu ya. Nanti kita lanjutin lagi, balik ke PKK lagi Bu ya. Tapi kita harus ngopi lagi nih kayaknya. Ayo Bu yuk, teman, saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.